warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sebelum kita mulai belajar ya, silakan ketua kelas ya. Di sini diwakili oleh Yusuf ya. Pimpin doa Yusuf. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, hari ini apakah ada teman yang tidak hadir? Siapa? Gimana kabarnya? Apa? Ya, tadi Pak Wali bawa menghubungi Bapak ya, Bapak via WhatsApp ya. Dia sakit ya hari ini ya. Boleh gitu Pak? Ya. Ya sebenarnya tidak boleh, tapi karena mungkin kondisi darurat, jadi diperkenalkan. Oke gitu. Jadi ada orang antar atau bagaimana? Paham semuanya? Ya, sebelumnya silakan berdiri dulu semua ya. Kita sedikit sudah. Ya, jadi ini materi presentasi ya. Presentasi kalau kata Bapak pegang telinga, pegang hidung, pegang rambut, pegang rambut ya. Paham semuanya? Ya, kita coba ya. 1, 2, 3, pegang hidung, pegang dagu, pegang alis, pegang telinga, pegang hidung. Ya, terima kasih Pak. Ayo pul, pegang. Jadi sebagian masih terpengaruh ya, masih terpengaruh dengan apa yang Bapak tampilkan ya, Bapak perlihatkan. Nah, seharusnya konsentrasi ya, dengarkan apa yang Bapak menipu ucapkan ya. Nah, kalian masih ingat materi sebelum kita ketemu? Materi kemarin teks apa? Ya, teks anekdot ya. Nah, anekdot. Hari ini kita masih menyambung teks anekdot. Silakan perhatikan slide-nya ya. Nah, jadi materi kita adalah teks anekdot. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya dulu, apa itu teks anekdot? Silakan angkat tangan dan jawab ya. Siapa yang? Siapa? Boleh lihat di buku, boleh ya. Silakan. Mari laporinnya ya. Iya, bagus sekali ya teman-teman. Nah, jadi benar yang disampaikan oleh Kang Bakul ya bahwa anekdot itu adalah bersifat lucu ya, tapi tidak lucu ya. Tapi ada kritik yang disampaikan di sana ya, tidak cuma melawak, tidak cuma jokes, tapi ada makna-makna yang disampaikan. Oke, sebelum kita masuk materi ya, untuk menumbuhkan rahasia nasionalisme kita, cinta kita kepada tanah air, cinta kepada bangsa ini ya, kita akan menyanyikan lagu ini ya, lagu nasional ya, Ya, silakan berdiri semuanya berdiri. Apa itu? Balas. Jangan lebih.
beberapa hal teknis ya. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini ya, itu kalian diharapkan ya mampu menyampaikan kritik ya secara menghibur ya. Jadi siapa yang hobinya mengkritik ya, maka bisa disampaikan dengan cara anekdot ya. Nah, anekdot sindiran. Nah, kemudian kalian mampu memahami makna tersirat ya dalam sebuah teks anekdot. Nah, yang ketiga, anekdot juga bisa dijadikan hiburan ya, hiburan bagi kalian yang jenuh, bosan, cara Anda gelisah, bisa Anda membaca teks anekdot. Kemudian di pada teks anekdot juga mengasah kemampuan kalian dalam berpikir kritis ya. Dan yang terakhir, kalian akan memahami karakteristik dan struktur teks anekdot. Kita ke pengertian ya. Nah, di sini Bapak minta tolong kepada ini ya, kepada Eko ya. Eko silakan dibaca loh pengertian teks anekdot Eko. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena terdapat unsur lucu dan mengesankan. Selain bersifat lucu dan menghibur, teks anekdot biasanya menceritakan kehidupan sehari-hari mengenai orang penting atau terkenal yang mempresentasikan kejadian sebenarnya. Ya, ini kok. Hal yang membedakan teks anekdot dan teks humor yaitu teks anekdot bersumber dari kejadian nyata dan punya tujuan mengkritik. Ya, nah di sini maksud kejadian nyata itu adalah bersifat realistis ya. Jadi tidak karangan ya, tidak misalnya Saiful ya. Saiful terbang misalnya. Nah, Saiful terbang dengan menggunakan tangannya ya. Itu tidak realistis ya, tidak bisa di anekdot. Nah, tapi kalau Saiful ternyata Saiful menjadi apa? Menjadi anggota DPR ya, menjadi anggota DPR. Kemudian Saiful menghitung tunjangan bulannya ya. Nah, jadi sewa rumah 3 juta ya, 3 juta per bulan. Nah, kemudian dikali Saiful 26 hari kerja. Totalnya 78 juta kan konyol ya. Padahal sudah dibilang di awal sewa sebulan 3 juta ya. Seharusnya angsulnya adalah 47 juta. Nah, itu realistis ya, itu apa ya? Nah ini ya, ini ada tabel ya, tabel perbedaan anekdot dan humor. Silakan dibaca. Amin. Dibaca Amin. Perbedaan anekdot dan humor. Aspek Ya, di cerita. aspeknya ide, cerita, anekdot dari peristiwa nyata. Dan humor sebuah rekaan atau imajinasi. Terus. Aspek isi, anekdot, masalah terkait atau publik atau menyangkut orang banyak. Humor, masalah kehidupan sehari-hari. Aspek fungsi komunikasi, teks anekdot, menyampaikan kritik atau sindiran. Teks humor, menghibur. Aspek makna tersirat, teks anekdot memiliki makna atau pesan tersirat. Dan teks humor tidak memiliki makna atau pesan tersirat. Aspek bentuk, teks anekdot memiliki struktur, teks humor bebas. Ya, terima kasih Amin ya. Terima kasih Amin. Nah, kira-kira kalian pernah tidak menemukan teks anekdot ya atau teks humor ini ya di kehidupan kalian, pernah ada? Pernah tidak? Pernah ya, jarang, gimana jarang menemukan jarang? Di koran, ya judulnya ingat jarang, judulnya apa di koran? Ya, di koran ada dulu zaman bapak sekolah ya, dulu sekolah. Itu ada di koran Banjarmasin Pos. Nah, situ ada rubik ada di pojok. Itu judulnya adalah Si Paloi. Pernah dengar Si Paloi? Nah, mungkin yang kalian dengar yang sampai ke telinga kalian, sampai di
kisah-kisah perkawanan kalian, itu adalah kisah si Palu yang sudah dimodifikasi ya, yang apa namanya mengetek gajah, nah, dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan yang di koran. Nah kalau di koran si Palu itu adalah anekdot ya. Biasanya masyarakat mengkritik pemerintah Kota Banjarmasin melalui tadi rubrik si Palu tadi. Nah, jadi si Palu digunakan sebagai sarana kritik. Nah pertanyaannya apakah kita mengkritik itu salah atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa Aulia ya? Aulia? Iya, negara demokrasi yang mana menyampaikan pendapat di depan umum itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hanya saja praktek di lapangan tidak demikian, Aulia. Sebagian penguasa-penguasa atau pejabat-pejabat yang tidak terima dikritik itu malah melakukan penangkapan atau istilahnya dengan kriminalisasi. Nah, cuma kita sebagai warga negara, bagaimanapun kondisinya kita harus tetap mengkritik. Kenapa kritik? Karena untuk kontrol sosial kita kepada mereka. Kalau bukan masyarakat, siapa yang akan mengoreksi mereka? Paham mas ini, Abdul? Iya. Lanjutkan ya. Kita lanjutkan nah, struktur teks anekdot. Silahkan dibaca Arbasyah ya, Arbasyah. Yang tidak dengar bisa dibaca ya. Iya, nah jadi ada 5 ya, ada 5 struktur dari teks anekdot ya. Yang pertama ada abstrak, itu pendahuluan, kemudian orientasi, awal mula kejadian, kemudian ada tesis ya, puncak cerita, dan ada 4 reaksi ya, reaksi respon, responnya apa, dan yang terakhir koda, ada amanat atau pesan yang bisa kritik ya. Tujuan sudah ya, tujuan sudah. Dilanjut ke ciri-ciri ya, ciri-ciri silahkan dibaca Anissa. Anissa. Ciri-ciri teks anekdot: humor dan lelucon, menyindir atau mengkritik, memiliki tujuan tertentu, mengisahkan tokoh penting atau orang penting, menyerupai dongeng, menggambarkan karakter secara realistis, dan berbasis pengalaman pribadi atau fakta. Iya, terima kasih Anissa ya. Nah, bagi kaidah kebahasaan teks anekdot silahkan dibaca Saiful. Saiful ini idola di kelas ya. Kaidah kebahasaan kaidah berbentuk lampau, metodis, kata kerja aksi, konjungsi tempo, kalimat informatif, kalimat seru, kalimat langsung, bahasa informal, majas sindiran. Ya, majas sindiran ya. Nah, majas sindiran. Nah, kemudian kita coba itu ya contohnya. Nah, jadi kita coba lihat, kita coba putar video anekdot ya, anekdot. Tapi kalau dengan suaranya kayak tadi, berarti kita ganti metode yang lain. Jadi guru harus siap dengan berbagai kondisi di lapangan, apa yang terjadi, tetap harus jalan, harus lancar, harus nyaman ya. Jalannya aja dulu ya. Nah, nih akhirnya kalau kata-kata laki-laki ada misalnya seorang punya pacar loh, kemudian laki-lakinya bilang, jalannya aja dulu, alfihi langsung, alfihi itu kan jelas laki-laki itu. Ya, karena kalau jelas dia bilang misalnya, insya Allah 5 tahun lagi aku melamar dia. Nah, jelas ya. Tapi kalau jalannya dulu, jangan alfihi langsung, alfihi tinggalkan laki-laki dulu. Memang laki-laki yang mengatakan jalannya aja dulu itu ciri-ciri laki-laki tidak bertanggung jawab ya. Ya, jalannya ya. Balik ya, betul. Ya, soalnya jalan ya.
Sudah jelas? Ulangi ya, ulangi ya. Ya sekarang silakan jangan berlebihan. Ya, jelas ya. Dapat ya, dapat nggak? Bapak sudah mulai ingat gawat tuh. Jadi dapat. Jadi kisahnya ini ya, ada seorang tukang bakso ya, bakso ya. Nah kemudian ada seorang tadi ada seorang yang berbaju ini ya, baju ASN ya, baju kalau itu korpri ya, korpri membeli bakso ya. Nah bakso kan, ditanya udah lama berjualan bakso kan? Lalu tukang bakso menjawab, sudah 15 tahun, 15 tahun pak. Nah, lalu ditanya oleh si pegawai PNS yang berjalan tadi. Nah, yang lain kerja apa pak? Anak bapak, istri bapak. Nah, yang lain ada yang kerja di rumah sakit, ya, ada yang kerja di DPR, ya, ada yang bekerja di sekolah. Ya. Nah, wah hebat dong kata si PNS tadi ya, hebat dong. Iya pak, dia tadi dengan sabar. Nah, lalu ditanyakan oleh si PNS tadi. Nah, kalau tadi keluarga-keluarganya ada yang kerja di DPR, di sekolah, di rumah sakit, kenapa bapak masih jualan bakso? Lalu dijawablah oleh si penjual bakso, plot twistnya ya, bahwa keluarga saya di sana, mereka juga berjualan bakso. Nah, jadi yang kerja di rumah sakit, kerja di DPR, kerja di sekolah tadi adalah sama-sama penjual bakso. Paham? Jadi paham? Ya. Nah, kemudian sini kita akan memulai ya atau berdiskusi kelompok ya. Kelompoknya akan bawa pilih dari awal, dari ulangi ya, dari awal. Bukan kelompok yang kemarin, bukan kelompok yang baru. Paham semuanya siap? Siap. Nah, silakan berhitung dari Ramanda 1 sampai 4. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 3. Nah, ya, dapat ya. Yang nomor 1 berarti kelompok 1 ya. Kelompok 1 di sini. Sini ya, sini. Kelompok 2 di situ ya, 2 di situ.
Iya, kita dia lembar kerja pendidikan dalam dalam sini. Dua. Usul dua ya, satu usul. Tiga Kapten Eko ya, apa Kapten Mario dulu. Pakai Kapten Eko dia bilang. Awas. Ini apa sih? Nah, perhatian untuk nama kelompok ya, nama kelompok bapak batasi ya, kelompoknya. Jadi cuma boleh memakai nama filosofi ya. Yang pertama adalah cerdas, 2 cermat, 3 jenius, 4 spesial, 5 brilian, 6 juara, 7 super. Silakan dipilih. Mau yang mana? Lagi ya, cerdas, cermat, jenius, spesial, brilian, juara, dan super. Anak spesial. Apa? Ya, spesial diambil. Nah, ya mau ngalah atau gimana? Ya, mereka cermat kamu cerdas ya. Jenius ya. Silakan ditulis. Yang pertama nama kelompok, yang kedua adalah nama anggota kelompok. Nama lengkap ya, nama lengkap supaya memudahkan Bapak dalam melakukan penilaian. Nah, berarti karena tadi ini ya, karena suara dari sound system terdorong ya, jadi kita manual. Nah, di sini Bapak minta kepada siapa ya? Yang nyari nama Eko ya? Eko nyari dulu. Eko maju ya? Nah, jadi tugas kalian silakan ya, silakan diamati, didengarkan teks tenaga yang dibacakan oleh teman kalian yang bernama Eko ya. Awas Dewi. Baca dulu. Kantin. Kantin. Sudah mengakses anak muridnya sebelum memulai pelajaran. Guru Intan menjawab, hadir Pak. Guru Nanda menjawab, hadir Pak. Guru Gulman, Pak Guru tidak mendapat jawaban. Tiba-tiba Gulman itu masuk ke kelas. Gulman, maaf Pak, tadi saya habis sarapan di warung depan sekolah. Guru, loh, ngapain kamu jauh-jauh ke sana? Kita kan sudah punya kantin di seberang UKS. Gulman, itu kantin Pak. Saya kira petakan kecil banget. Para murid pun tertawa mendengar jawaban Gulman. Iya, terima kasih kepada Eko ya. Salam dong. Bahasa Indonesia bisa. Nah, jadi teks pertama ini judulnya apa? Kan? Nah, teks kedua, siapa perempuan yang bersedia? Silakan yang berdua.
Tengah ya? Ya, kurang panas. Judulnya saran yang tidak konsisten. Hani, Ras, kayaknya aku benar-benar harus mulai mengontrol pengeluaran deh. Uang bulananku selalu habis sebelum akhir bulan. Laras, bagaimana cara kamu bisa mengontrolnya? Hani, aku berpikir untuk membuat anggaran bulanan yang ketat. Tapi ada temanku yang memberi saran untuk berhenti membeli barang-barang yang tidak perlu. Laras, kalau menurutku sih itu saran yang baik. Mengurangi pengeluaran tidak perlu bisa sangat membantu kita agar tidak terlalu boros. Hani, iya sih, tapi dia memberi saran itu sambil memamerkan tas baru yang dia beli. Tas mewah seharga puluhan juta. Laras, oh jadi dia memberi saran itu sambil mengenakan membawa tas mahal. Hani, iya Ras, aku pikir dia memahami pengurangan pengeluaran dengan cara yang berbeda. Laras, aku rasa dia lupa bahwa kata-kata bijak seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Iya, banggakan ya teman-teman. Terima kasih kepada Eko dan juga Anissa ya yang telah membacakan dua buah teks anekdot. Nah, sekarang yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama silakan cari strukturnya ya, struktur teks anekdot yang berjudul apa tadi? Kantin dan saran yang tidak konsisten. Dari strukturnya ya, strukturnya. Nah, yang kedua, cari adalah pesannya ya, pesannya apa? Pesannya apa yang disampaikan di kedua teks tadi. Nah, karena kalian tadi kurang menyimak ya, berarti nanti ini akan Bapak foto dan Bapak kirimkan ke grup kelas ya. Silakan diamankan ke sana ya. Paham semuanya? Ada yang belum jelas? Sangat jelas, Pak. Jelas ya, ya kalau sudah jelas, silakan dikerjakan ya. Bapak sambil memfoto dulu. Nah, yang kuotanya habis atau tidak mengisi kuota ada opsi ya, melihat di papan tulis ya. Semoga terlihat dengan baik. Kalau mau hotspot ya bisa mau hotspot ke ini ya, Haji Saiful ya. Haji Saiful adalah bos kuota. Ya kalau mau foto di sini juga ada yang bagus ya, di fotonya ya. Bisa dipoto ya, dipoto kemudian dikirim ya. Angkat sekali ya dia ya. Pak, ngomong hari aturan manis. Sudah, belum? Ada lagi yang mau foto? Ada lagi? Ini kita di awal, ini kita mau foto sudah. Bapak ganti ya, bapak ganti slide-nya. Jadi kalian sepakati, teks pertama adalah kantin ya, kantin. Teks kedua adalah saran yang tidak konsisten. Silakan dikerjakan ya. Waktunya sekitar 30 menit ya. 30 menit. Mari dulu ya, belum waktunya pulang ya.
Abdul Rizky, gabung yang teman-teman ya, gabung. Oke Pak, gabung Pak. Kalau kirim bu, kirim enggak? Oh. Ya, sorry, beruntung ya dengan ini Ramanda. Ini kita mana? Kita sini ya, kita sini. Oh ya, sorry ya. Mantap Ramanda sang juara 1 ya. Ramanda sang juara 1 bahasa Inggris, mantap Ramanda. Oh Eko juara pas juga ya. Sudah. Kita apa juara apa? Ya, Eko lah. Kalau ini juara sore ya. Kita membaca Al Mustakmil di sekolahan. Rifat membaca Al Mustakmil di sekopul, masya Allah. Luar biasa. Sekali aja guring. Boleh. Epul, Paham lah nih Pak. Kalau ada yang perlu bantuan ya, kalau ada yang perlu bantuan gratis saya boleh ya. Bisa ini.
Bapak, amanat tertulis dalam teksnya Pak. Jadi amanat ada dua ya. Ya betul, jadi amanat ya, amanat ada dua. Ada amanat yang tersirat, ada amanat yang tersurat. Nah, yang amanat dalam cerita itu berarti amanat tersurat. Kalau amanat yang tidak ada dalam cerita, yang di luar nih yang kita simpulkan sendiri berarti tersirat. Nah, biasanya amanat tersurat itu ada pada dongeng atau fabel, cerita si kancil. Biasanya nanti si penulis memberikan tulisan di akhir. Misalnya, janganlah mencuri milik orang lain, nanti akan kena balasannya. Itu biasanya tersurat ya, tertulis. Nah, kalau anekdot, itu biasanya apa biasanya? Tersirat ya, mantap sekali. Amanat tersirat berarti mengambil kesimpulan sendiri. Ya sekarang. Koda ya, koda. Ya. Koda itu pesan, ya jadi bisa ada dua cara ya, Yang pertama, dalam cerita disebut tersurat. Nah, kalau amanat atau kodanya kalian simpulkan sendiri, ya berarti tersirat. Nah, jadi itu. Jadi ada. Cuma kan sekarang bisa tersirat, bisa Maksudnya kalau tertulis berarti tersurat. Kalau tidak tertulis atau kita simpulkan sendiri berarti tersirat. Nah, Seni Pak. seni kalau bisa dijual. Gimana sudah berapa persen perkembangannya? 20% ya? 20% mata full. Dari full ini paling cepat mengerjakan ya, saya full ya. Kelas Saya full insya Allah ranking 1 ya. Ranking 1 di kelas 11D, amin. akan boleh mendapatkan. Ya. Coba pertanyaannya, amin kan? Dari gelap. Di kelas 11D dulu coba. Terakhir tapi buat ranking 1 kelas 10C udah sini. Siapa?
Maksudnya, ya ibaratnya ada hantu kan? Nah ibaratnya, tapi bisa sih hantu bisa hantu milih ketua hantunya, coba menang. Ini bisa langsung. Hantunya tadi ya. Saya kira Oh. Soalnya bapak bila yang hantu asik kalau baca, cuma kayak dia merasa cuma gambar kayak Naruto Sasuke yang ada. Karena bapak kirim foto usul, coba digambarkan sama. Gampang aku ada usul. Pak, gambar muarifat dan manis. Selain lukis ya. Dia sudah jalan terus. Wah, gantian jangan semuanya. Nanti habis semuanya habis. Oke, kawan dari Thank you.
Gambar Saiful. Salah. Gambar Saiful. Aku ada fotonya. Apa terkenal? Sudah mulai ya? Nah, berarti kalian jadi untuk kamera ya, untuk kamera. Jadi Bapak diminta dosen Bapak ya, itu menyediakan yang full ya, yang full 90 menit. Nah, tapi nanti yang dikumpul adalah video edit. Nah, durasi video editnya itu antara 20 sampai 30 menit. Itu nanti tadi ya. Yang full ada, yang full itu simpan dalam pribadi. Nah, nanti yang edit yang dikumpulkan. Jadi Bapak mohon kerjasamanya dengan teman-teman semuanya. Semoga Bapak lulus, kita semua sukses ya Bapak. Sabar. Iya, benar. Kayak bekas malu. Ada yang sudah? Halo. Yang sudah boleh dikumpulkan ya? Yang sudah boleh pulang. Yang sudah boleh pulang ke haribaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Canda ya. Belum waktunya lah, belum ya? Sekitar berapa? Tadi 50 dan 40 lagi ya? Kira-kira jam 15.30 insya Allah sudah keluar dari ruangannya. Anak gue masak nasi. Ada air ini ya. 40 menit lagi. Coba ya. Bapak juga haus. Kalian haus. Tanya nah, di sekolah. Kalau bersyukur lalu Nah, besok spesial ini ya. Besok mau kue atau mau minuman? Kalau mie ayam kan mie ayam nih, mohon maaf. Tanggalnya tanggal berarti? Ya, 25 dan tanggal penghawanan bagi kami yang gajinya bulanan, kalau masih gila-gila gitu ya. Makanya Bapak undang jadi bisnismen juga ya. Apa jadinya Pak? Sabar ya, besok yang surprise. Untuk mie ayam boleh dengan syarat untuk harus membawa siano. Ada sananya ya. Tapi kameranya Abang John bawa Ini bukan tahun 2 tips. Tapasan tuh Bang. Boleh Pak Gilang. sabar. Nah, Bapak juga tidak mengira bahwa hari ini ada insiden belikan tusuk.
Asal dulu Mbak. Alasan mau kalah tuh Bandang kuling ya. Yang mana ada yang sudah selesai? Yang sudah segera dikumpulkan ya. Apa itu? Perhatian ya, perhatian 4 menit lagi dikumpul seadanya ya. Ya, yang merasa temannya lambat nulis atau yang cepat nulis bantu temannya ya, bantu temannya. Coba lihat ya, coba lihat seperti Rifat dan Abdul Rizky ya. Mereka berdua saja selesai tugasnya. apa Nabol, Eko, Nima, Dani, nah, Bang, ikut Eko, nah. Persiapkannya dari Ini pasti di kelas itu sama ayam. Oh, enak lagi lah. Siapa tahu ya, banyak. Ikut, kamu ada pistol ada lomba balon air bro. Iya, dulu lihat. Jadi pistol dua. Padahal kali ini testing, apa ini pistol? Iya, kawan gua 7. Ibaratnya kalau di depan Katakan punya anak. ada pistol tias nih. jelas kulitnya Rasmi udah kayak di aksi. Dulu SD. ada nyiapin sekolah di Mesir dulu Mesir. pada nyiapin ya Pak Ada yang sekolah ya. Ya berada. Kelompok cerdas ya. Kelompok cerdas sudah selesai ya. Aku juga kita bisa cerdas, Pak. Bekerja cerdas. Kelompok jenius ya juga sudah selesai.
silakan membacakan hasil presentasinya. Kemudian kelompok yang menyimak ya atau yang bisa tampil itu dipersilakan bertanya. Nanti yang bertanya seperti yang di babak kemarin akan ada reward. Paham? Iya, nah sekarang kita undi ya yang mana yang dipilih ya. Kelompok cerdas silakan maju ke depan. Semuanya maju. Perhatian. Jadi nanti saya presentasi ya. Yang pertama adalah salam, kemudian perkenalan anggota kelompok, kemudian membaca hasil diskusinya ya. Paham kelompok. Ya, kepada kelompok cerdas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tentang kelompok cerdas, nama ulun Muhammad Yusuf. Nama ulun Nuralisa. Jadi ini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang teks pertama dulu, yaitu judulnya kantin. Di sini untuk strukturnya ada pertama ada abstrak di bagian seorang guru sedang mengabsen anak muridnya sebelum memulai pelajaran. Abstrak seorang tokoh sedang orientasi. Go. Intan hadir Pak. Go. Nanda hadir Pak. Go. Rumah. Jadi dari guna buku Krisis atau tahu sih bos. Pak Guru tidak mendapatkan jawaban tiba-tiba aku masuk ke kelas Gulman. Apa tadi saya harus salah penjelasan? Ya sih, ngapain kamu jauh-jauh ke sana? Kita sudah punya kantin sebuah Gulman. Itu kantin Pak. Diam pun. Lanjut teks kedua, judulnya saran yang tidak konsisten. Pertama ada abstrak, yaitu di bagian hari. Kelas kayaknya aku benar-benar harus mulai mengatur pengeluaran deh. Uang bulananku selalu habis sebelum aku keluar. Orientasi hari, aku berpikir untuk membuat aturan bulanan yang pintar. Ada yang membuat sedangkan memberi daftar yang tidak perlu dibahas. Kalau menurutku sih ini sangat baik. Mengeluarkan pengeluaran itu tidak perlu bisa sangat membantu kita agar tidak terlalu Iya sih, tapi dia beli saat itu sambil mengabaikan tas baru yang dia beli, tas mewah sangat juga. Jadi dia membeli saat itu sambil mengenakan membawa tas mahal. Reaksi Hanif, iya. Tas aku pikir dia memahami penguangan anggaran dengan cara yang berbeda. Udah, bahas. Masa dia lupa bahwa yang sering lebih sudah sekian presentasi dari kami. Ada yang menanyakan? Tidak. Silakan ada yang minimal 1 2 ya.
Tahu kritis sudah bagus beliau. Ayo lihat sekarang lihat. Ayo fokus out. Fokus out. Kadang-kadang lihat sekarang. Apa lo? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Wulan Aulia Jadi hobi. Apa ini? Sudah tidak. Jadi poluan. kadang-kadang untuk abstrak dari teks kantin apa ayo itu kan sangat apa Seorang guru sedang mengatur anak baiknya sebelum memulai pelajaran. tidak tuh ya bagian abstraknya oke terima kasih Ada lagi, ada lagi? Ya. Pertanyaannya apa amanat yang didapat di dalam teks amanatnya ya ada dalam teks satu-satu amanatnya dari teks satu itu kan menceritakan tentang seorang murid yang terlambat masuk kelas gara-gara salah panik di depan sekolah. Berikan jarnya ada di kantin. Tadi sudah ada kantinnya, tapi murid itu tuh mengira kantinnya itu tuh sepetakan karena harus benar. Jadi amanatnya jadi jangan menilai penampilan dari luar aja. Biar halus tapi pas jalan aduh makanannya lengkap. Jadi harus dilihat juga dalamnya dulu. Ya. Dan itu aja. Cukuplah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok yang beruntung adalah kelompok habis cerdas cermat. Mana ya Ipan, Abdul Rizky, Abdurrahman, singkat dulu ya. Anjay, pihak gangster. Ada ini alas nah. Berarti PP ke rumah 11. Salam dulu, Iwan. Salam dulu. Ayo kan kayak pada lu. Salam dulu, Iwan. Ayo, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue kamu. Jangan nama Benny. Perkenalkan nama Ulun Muhammad Iqbal. Iya, iya. Kita tahu aja. Terkenal. Seorang guru sedang mengajar anak muridnya sebelum memulai pelajaran.
Kodanya, aku merasa dia lupa bahwa mata pinjam sering kali lebih mudah diusahakan daripada dilakukan. Jadi, pada teks tersebut adalah kalimat terakhir yang diucapkan balas. Ya, ya, jangan dulu. Satu lagi. Salamnya. Mau awas dia kan? Sekarang, ya. Ya, sekarang. Kakak bertanya, ayo bertanya. Anak-anak mau Yusuf bertanya. Pada teks kantin. Apa? Pada. Kodenya, kode tes kantin itu kantin pak, itu kantin pak. Saya kira betapa kecil banget. Jadi kode dari teks tersebut adalah perkataan. Cuman yang mengira kantin sekolah hanya petakan kecil. Aku pertanyaan lagi. Ada juga Sekian dari presentasi saya, presentasi kami. Terima kasih. Baik, ya, lanjut untuk selanjutnya kelompok Jenius ya, Jenius. Apakah? Oh, Genius. Jenius. Assalamualaikum warahmatullahi Kami dari kelompok Jenius telah tetapkan kami ya. Orientasi seorang guru sedang mengabsen muridnya sebelum mulai pelajaran. Kritis saat guru melakukan rumah tetapi tidak ada jawaban. Reaksi terjadi saat guru bertanya kepada muridnya, mengapa kamu sarapan di warung liburan sekolah dan tidak makan di sekolah PS? Kodenya belum menjawab itu kan dibuka. Saya kira betah kan kecobaan dan dibeli oleh awam umum. Amanat 1, jangan melihat sesuatu hanya dari penampilan luar. Judul sama tidak konsisten, abstraksi tidak ada, orientasi hanya mengucapkan bahwa ia ingin mengontrol pengeluaran karena uang bulanan selalu habis. Ketika Hani menceritakan bahwa temannya memberikan saran untuk tidak boros, tetapi pada saat yang sama temannya memamerkan tas mewah yang harganya puluhan juta. Ini bereaksi dengan mengatakan bahwa temannya memahami pengeluaran dengan cara yang berbeda. Laras juga menanggapi hal ini dengan sindiran. Aku rasa dia lupa saya kami tidak sering kali. Aku rasa dia lupa bahwa kata-kata tidak sering kali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kodenya, Laras menyimpulkan bahwa kata-kata bijak seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Amanat, jangan hanya memberi nasihat, tetapi juga mencontohkan nasihat itu lewat perbuatan. Ya, presentasi kami ada yang ingin bertanya? Sudah. Ya, udah. Selamat. Selamat. Persisnya saat guru memanggil nama Pulpen tetapi tidak ada jawaban.
Apa pensi berat kan? Nah ini sebagai pelajaran ya di kelompok spesial ada idola ya, idola dari kelas 10C yaitu Saiful ya, Saiful. Manis dia mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok spesial akan mempresentasikan apa? Perkenalkan nama golongan penerbitannya. Aulia Rahmayati. Saya Muhammad Eko. Ayo pulang. Kali akan mempresentasikan teks anekdot abstrak. Teks 1 berjudul kantin. Abstrak. Seorang guru sedang mengabsen anak muridnya sebelum mulai pelajaran. Orientasi guru Intan. Intan hadir Pak. Tidak mengerti. Guru Nanda. Nanda hadir Pak. Guru Gulman, gimana Gulman? Gue tau. Gulman. Krisis. Pak Guru tidak mendapat jawaban. Reaksi. Tiba-tiba Bulman masuk ke kelas. Bulman. Dibaca Gulman. Maaf, tadi saya habis sarapan di warung teman sekolah. Loh, ngapain kamu jauh-jauh ke sana? Kita kan sudah punya kantin di sebuah UKM. Sembarang. Oh, bukan. Itu kantin, Pak. Saya kira tetapkan kecil banget. Para murid pun ketawa mendengar jawaban Bulman. Oh. Teks kedua. Abstraknya saran yang tidak konsisten. Orientasi tadi. Pres, kayaknya aku benar-benar harus mulai mengontrol pengeluaran deh. Uang bulan itu selalu habis sebelum akhir bulan. Nah, bagaimana cara kamu bisa mengontrol? Krisis, Hani, aku berpikir untuk membuat anggaran-anggaran yang ketat. Tapi ada temanku yang memberi saran untuk berhenti membeli barang-barang yang tergantung budget. Laras, kalau menurutku sih itu saran yang baik. Mengurangi pengeluaran tidak perlu kita sangat membantu kita agar tidak terlalu boros. Reaksi Ani. Hah? Iya sih, tapi dia memberi saran itu sambil memamerkan kas baru yang dia beli. Kas mewah seharga puluhan juta. Laras. Oh, jadi dia memberi saran itu sambil memamerkan kas mahal. Paham itu. Iya, Mas, aku pikir dia memahami pengeluaran dengan cara yang berbeda. Laras, aku rasa dia lupa bahwa kata-kata bijak seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ya, langsung dulu ya, kita punya absen. Ya. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ya bahasa Indonesia. Bisa, semangat. Mantap sekali ya. Nah, jadi semua kelompok ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, di sini Bapak hanya mengoreksi bahwa yang pertama kekompakan ya sangat diperlukan dalam diskusi kelompok, terutama dalam apa? Presentasi ya, jadi masih kelihatan ya, masih kelihatan belum kompornya ada yang ini ya, lagu-lagu baca serahkan ke temannya ya. Jadi untuk pelajaran ke depan harus lebih kompak lagi, lebih solid lagi. Paham semuanya? Paham. Nah kemudian di sini Bapak akan memilih
Bapak paling kompak ya dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Nah, disclaimer-nya adalah bagi kelompok yang tidak terpilih, jangan sedih ya, diluncur hati ya. Artinya masih ada kesempatan berikutnya yang lebih baik lagi. Nah, untuk itu Bapak akan memanggil kelompoknya kelompok cerdas. Sekarang cerdas. Silakan maju ya, maju ya. Maju. Kita langsung lagi ya, sebelum lagi. Nah, jadi di sini Bapak akan memberikan hadiah simbolik ya. Hadiah simbolik untuk kelompok cerdas yang sudah diskusi pada hari ini ya. Ya, sekarang terima kasih. Besok. Ya, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama ya, Nah, jadi di sini kita akan ini ya refleksi mandiri ya, teman-teman mandiri. Bapak ada mengirimkan Google Form di grup kelas. Nah, silakan dijawab sebentar. Kira-kira 3 menit. Nah, 3 menit jawab. Satu. Ya. Nah, yang tidak membawa ada opsi ini ya, jangan sini ya. Siapa yang tidak ada HP-nya? Apa? Belum. Ada semua ya, ada HP semuanya? Yang ada siapa yang ada? Bapak sudah menyiapkan APD individu ya, individu. Ya silakan ya, 3 menit ya, 3 menit. Mana bahannya? Ini. Ada di grup ya, itu kelas ya. Tolong Anissa kirim lagi kirim ke grup. Terima kasih Anissa. Oh itu Pak. Kita berstress bisa ya. Ya, jawab. Saya berbagi dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Jadi singkat padat ya. Jawab dengan singkat, padat, jelas ya. Mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia ya. Kalau tahu mau jawabannya Pak? Apa yang masalah kami sudah tahu? Ya. Iya, emang Sekolah 3.000. Ada. Semangat
ya, semangat. Iya. Kerjakan dengan jujur lah, jujur. Jadi kalau bapak yang penting itu jujur lah, jujur. Karena kejujuran adalah yang utama. Ya, jujur buka Google, jujur buka AI. Ya. Jujur. Hanya tahu kok. Dia suaminya ya, dia suaminya. Iya, sudah ya, habis silahkan simak ya. Simpan dulu. Simpan dulu bisa ditutup dulu sementara. Nah, jadi ini karena waktunya sudah hampir mendekati akhir lah. Maka hari ini Bapak harus merefleksikan kegiatan kita hari ini. Yang pertama tadi kita bahas tentang apa tentang teks anekdot. Nah, kemudian struktur teks anekdot ada apa aja? Dari apa aja? Satu, aksesi, dua, tiga, empat, lima. Ya, mantap sekali. Oke, sebelum kita akhiri, tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, pekan depan kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Nah, sebelum Bapak tutup, ada yang mau tanya dulu? Apa itu, Pak? Apa teks eksposisi? Ya, eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat pribadi seseorang untuk mengomentari suatu hal. Nah, jadi misalnya Yusuf mengomentari tentang kondisi madrasah bisa dibuat teks eksposisinya. Paham, Yusuf? Terima kasih. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya, berdoa dulu. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa mulai.